Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan masih sehat dan masih semangat untuk tetap belajar soal-soal UP, khususnya UP sejarah. Saya sarankan juga untuk tonton video soal-soal lainnya. Ada pedagogi, sudah lumayan banyak saya upload di situ, termasuk spesial PTK, dan ada juga soal sosial kepribadian mulai tahun 2019 sampai tahun ini. Silahkan teman-teman cek semua videonya di sana. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan tonton juga video-video sebelumnya. Ada banyak video, ada part-part yang lain. Ini sudah part yang kesekian. Saya juga lupa sudah part berapa ya, karena banyaknya mapel yang harus saya upload. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial, membandingkan berbagai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai dengan abad ke-20. Kita lihat pembahasannya. Soalnya, jika dibandingkan kerajaan Spanyol dan Portugis, Belanda lebih akhir datang ke Indonesia. Kondisi langsung yang menyebabkan kedatangan Belanda datang ke Indonesia berkaitan dengan Spanyol dan Portugis adalah: A. Penandatanganan kesepakatan Tordesillas yang membagi pelayaran samudera menjadi dua. B. Penandatanganan kesepakatan Saragossa yang menjadi landasan perjanjian antara Spanyol dan Portugal. C. Pemberlakuan pelarangan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Lisbon, Portugal. D. Pemberlakuan larangan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Cartagena, Spanyol. E. Terbentuknya koalisi kerajaan Spanyol dengan Portugis melalui perkawinan anggota keluarga kerajaan. Saya kasih waktu 5-10 detik. Coba teman-teman jawab dulu ya. Coba jawab dulu. Jadi jawabannya adalah option C, yaitu ini pemberlakuan pelarangan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Lisabon, Portugal. Itu yang menyebabkan kedatangan Belanda datang ke Indonesia ya. Kemudian menjajah kita sampai 350 tahun. Wah, lama sekali ya. Sangat lama. Pernyataan A, B, maupun E adalah penyebab tidak langsung, sedangkan pernyataan bagian D tidak pernah ada. Jadi, memang pemberlakuan pelarangan terhadap para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di pelabuhan Lisabon, Portugal penyebab langsungnya. Ya, dan selama 350 tahun itulah yang menjadi adat atau kebiasaan kita di sini, yang menjadi darah daging ya teman-teman. Seperti adanya sedikit pejabat, adanya sedikit pemerintah, itu maunya diberikan yang bagus-bagus, mau disogok dan sebagainya dan sebagainya. Itu hasil dari fotokopi Belanda ya. Ya, penjajahan masih melekat di sekitar kita. Mau pelayanan dan sebagainya itu kita masih dijajah, harus kalau mau mudah harus menggunakan uang. Itu sebenarnya adalah hasil dari Belanda ya, saya pikir seperti itu. Hasil dari penjajahan. Sampai sekarang kita masih dijajah ya. Masih dijajah dengan bangsa kita tersendiri yang sudah menjadi darah daging dari penjajahan Belanda. Ya, curhat ya. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial, menganalisis dampak sosial budaya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Kita
lihat soalnya, hak VOC yang paling besar berkontribusi terhadap kebangkrutannya adalah terkait dengan kewenangan berikut ini. A. Monopoli perdagangan di Afrika sampai Amerika Selatan. B. Merekrut dan memiliki tentara sendiri. C. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. D. Hak mengikat perjanjian dengan penguasa pribumi. E. Memiliki kantor dan sistem perdagangan sendiri. Kira-kira yang mana jawabannya? Jadi jawabannya ada di option C, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri ya. Nah, ini yang paling besar berkontribusi dalam kebangkrutan VOC ya. Mereka berani mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri. Korupsi adalah penyebab keruntuhan VOC. Nah, baru kita sebut tadi ya teman-teman. Dari sekian pilihan diberikan yang paling berkontribusi terhadap merajalelanya korupsi adalah terkait aspek pendapatan yang dinilai dengan uang. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran sama ya. Indikator esensial mengevaluasi dampak politik, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Kita lihat soalnya, upaya diplomasi Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain: A. Menjalin hubungan baik dengan Kekaisaran Cina. B. Memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. C. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dari prajurit yang tangguh. D. Meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar. E. Menandatangani pembelian senjata yang lebih modern dari Turki. Jadi jawabannya adalah meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar ya. Ini dia upaya diplomasi Kerajaan Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis ya. Ini negara Cristiano Ronaldo. Kita lihat pembahasannya. Tidak pernah tercatat adanya hubungan diplomasi Aceh dengan Kekaisaran Cina dalam rangka melawan Portugis. Demikian juga tidak ada penandatanganan pembelian senjata dengan Turki. Memperoleh bantuan adalah akibat upaya diplomasi. Sedangkan pilihan C lebih terkait dalam bidang ekonomi. Jadi kerjasama dengan Demak dan Makassar lah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar saya makin semangat untuk mengupload soal-soal lainnya. Kompetensi profesional masih sama ya, menguasai kompetensi materi untuk pembelajaran sejarah. Indikator esensial mengevaluasi dampak politik, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, ini semua jago main bola nih yang keempat negara ini. Andalan saya semua ini yang pernah menjajah kita. Kita lihat soalnya, tindakan pemerintah Belanda untuk meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi adalah A. Mengirimkan mereka ke sekolah-sekolah modern sekuler. B. Menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. C. Mengangkat mereka menjadi tentara KNIL. D. Menjadikan mereka pegawai perusahaan perkebunan swasta. E. Mengisolasi para penguasa pribumi dari rakyatnya. Jadi jawabannya ada di option B, menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah ya. Tindakan pemerintah Belanda untuk meruntuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Nah, inilah yang melekat ini dari Belanda ini. Mereka menjadi pegawai pemerintah, akhirnya menjadi pegawai yang korup
ya, selalu mau disuguhkan, selalu mau diberi apa-apa yang diurus, selalu mau minta ini, minta itu ya. Ini hasilnya. Sekarang masih seperti pegawai yang diangkat oleh Belanda. Kita lihat pembahasannya. Pilihan pernyataan A, C, dan D adalah tindakan pemerintah yang mendorong kaum pribumi maju dan memiliki kedudukan baru dalam tata kelola pemerintahan maupun perusahaan modern. Pemerintah Belanda tidak melarang tetapi menyederhanakan upacara dan tradisi di istana yang memakan biaya besar. Jadi tindakan menghapus kedudukan para bangsawan secara adat dan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah lah pilihan yang paling benar. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator masih sama ya. Masih sama, capaian pembelajaran juga sama. Kita langsung ke soal. Dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan adalah A. Munculnya golongan-golongan terpelajar pribumi di Indonesia. B. Membuka peluang lapangan kerja di perusahaan Belanda dengan gaji sama. C. Anak-anak pribumi juga sepandai anak-anak Belanda. D. Menimbulkan gap sosial di antara para pemuda terpelajar. E. Penutupan sekolah-sekolah swasta oleh pemerintah Belanda. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar pribumi di Indonesia. Itu dia dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan. Kita lihat pembahasannya. Tenaga kerja dengan pekerjaan yang sama di perusahaan Belanda, tetapi gaji pribumi lebih rendah. Ya, sama dengan kenyataan sekarang. Perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Morowali dan berbagai macam daerah di Jeneponto juga ada. Itu sama ya, mempekerjakan sama dengan sama dengan kasus ini. Pribumi lebih rendah gajinya kalau orang Cina yang kerja di situ dengan tenaga yang sama, mereka digaji sekitar 17 sampai 20 juta, tapi kalau pribumi hanya sampai 5 jutaan paling tinggi. Ya, sama, kita masih dijajah loh sampai sekarang. Tapi namanya aja yang beda, kalau kemarin Belanda, sekarang Cina ya. Kita lanjut. Sekalipun benar demikian, tapi itu bukan tujuan utama kaum pribumi bersekolah. Demikian pula tidak ada konflik yang menonjol sekalipun kaum pribumi diperlakukan diskriminatif. Hal yang tidak sesuai fakta adalah pendirian sekolah swasta oleh pemerintah untuk kepentingan pribumi. Sekolah swasta sebagian besar didirikan atas sumber daya pribumi sendiri. Kita lanjut ke latihan dan kisi-kisi selanjutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran sama ya. Harus menguasai materi untuk pembelajaran. Indikator esensial menjelaskan proses terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Kita lihat soalnya. Perhatikan fakta sejarah terkait Sumpah Pemuda berikut ini. 1. Rapat pemuda di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB Waterloo Lane. 2. Rapat pemuda di Gedung OS Java Bioskop. 3. Rapat pemuda di Gedung Indonesia Club Bow di Jalan Keramat Raya 106. Kronologi peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang benar ditunjukkan pada pilihan berikut. A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 1, C. 3, 2, 1, D. 2, 1, dan 3, E. 1, 3, dan 2. Coba kronologi peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang benar. Oke, jadi jawabannya ada di option A, 1, 2, dan 3.
Kronologi sesuai fakta memang teridentifikasi dimulai dari urutan peristiwa pada nomor 1. Ya, apa nomor 1? Rapat pemuda di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, KJB, Waterloo Plain. Ya. Pertama rapat di situ, kemudian diikuti peristiwa nomor 2. Kemudian rapat pemuda di Gedung OOS Java Bioskop, kemudian rapat lagi di Gedung OOS Java Bioskop. Yang ketiga, setelah itu rapat pemuda lagi di Gedung Indonesia Klub Gobo di Jalan Keramat Raya 106. Saya juga baru tahu nih. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah sama, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia, indikator esensial, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Wah, ini Jepang sadis juga nih. Kita lihat soalnya. Sifat pendudukan pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah A. Melakukan eksploitasi budaya untuk pelemahan persatuan bangsa. B. Penetrasi politik diskriminatif dengan strategi divide and impera. C. Melakukan tekanan kultural pada masyarakat perkotaan. D. Mobilisasi tenaga kerja untuk keberlangsungan pabrik di perkebunan. E. Strategi ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Jadi jawabannya ada di option E, yaitu strategi ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Sifat pendudukan militer Jepang di Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Pemerintah militer Jepang menghapus pendidikan yang diskriminatif, peninggalan Belanda, dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Sementara kebijakan politik berusaha memanfaatkan kerjasama dengan para tokoh bangsa sekalipun untuk mendukung mempertahankan kemenangan Perang Asia Timur Raya. Sebagaimana tindakannya menutup perkebunan karena dianggap tidak mendukung peperangan kecuali perkebunan karet. Politik penyerahan padi yang represif dan mobilisasi tenaga kerja ke Romusha. Tenaga kerja Romusha menjadi ciri khas perekonomian saat pendudukan Jepang. Oleh karena itu jawaban E yang paling tepat ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran masih sama, indikator esensial, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Kita lihat soalnya, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang terbagi dua secara garis besar. Ada yang bekerja sama dan yang tidak mau bekerja sama. Respon tersebut ditunjukkan oleh gerakan berikut ini. A. Kelompok Syahrir memilih bekerja sama berjuang mempertahankan kemenangan pasukan bawah tanah Jepang. B. Kelompok Amir Syarifuddin anti fasis dengan menolak sama sekali kerjasama dengan Jepang. C. Golongan Persatuan Mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa kedokteran bekerja sama seperti halnya golongan Syahrir. D. Kelompok Sukarni yang menjalin kerjasama sehingga sangat besar peranannya di sekitar proklamasi kemerdekaan. E. Golongan Kaigun bekerja sama sebagai wujud rasa terima kasih kepada Angkatan Laut Jepang yang telah mendidiknya. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu kelompok Amir Syarifuddin anti fasis dengan menolak sama sekali kerjasama dengan Jepang. Itu dia respon bangsa Indonesia terhadap terbagi dua itu ya. Kelompok Syahrir memilih bekerja sama, sedangkan respon tersebut ditujukan oleh gerakan berikut ini ya. Ada juga yang tidak mau bekerja sama. Yang tidak mau bekerja sama itu adalah kelompok Amir Syarifuddin ya. Dia sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan Jepang atau menolak. Ya, kita lihat fakta sejarahnya adalah kelompok Syahrir ya.
adalah pendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat dan menentang Jepang karena merupakan negara fasis. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan strategi gerakan bawah tanah. Sementara golongan Persatuan Mahasiswa, pengikutnya antara lain J. Kunto, Supeno, Subandrio. Kelompok ini juga anti-Jepang dan bekerja sama dengan golongan Syahrir. Sedangkan kelompok Sukarni berada di kelompok yang tidak mau kerjasama. Dan terakhir golongan Kaigun pun mengambil sikap tidak bekerja sama. Anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang, akan tetapi secara terus-menerus menggalang dan membina kemerdekaan. Mereka memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh Angkatan Laut Jepang yang simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Termasuk dalam kelompok ini adalah Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Maramis, Dr. Samsi, Dr. Buntaran, Martoatmojo. Kelompok Kaigun ini mendirikan Asrama Indonesia Merdeka. Ketuanya Wikana, sedangkan pemaparan terkait kelompok Amir Syarifuddin tepat sekali sesuai dengan faktanya. Ia sangat keras dalam mengkritik Jepang sehingga ia ditangkap pada tahun 1943 dan dijatuhi hukuman mati tahun 1944. Atas bantuan Soekarno, hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup setelah Jepang menyerahkan dan Indonesia merdeka tahun 1945. Ia bebas dari hukuman. Jadi jawaban B yang benar. Ya, luar biasa nih, sampai hampir dihukum mati ya. Ya, untung ada Soekarno yang melobi sampai bisa hukuman seumur hidup, dan alhamdulillah setelah merdeka dia bebas kembali ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai, sama. Indikator esensial, menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat soalnya. Tokoh ini menjadi wakil golongan tua dalam berunding dengan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok. Berkat kepiawaiannya bernegosiasi, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh para pemuda. Tokoh yang dimaksud ialah A. Wikana, B. Syahrir, C. Mr. Ahmad Subarjo, D. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, E. Dr. Buntaran Martoatmojo. Jadi jawabannya adalah C ya, Mr. Ahmad Subarjo ya. Kita lihat ini yang tokoh yang diculik, sepertinya diculik. Kita lihat saat itu di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dengan Wikana mewakili golongan muda. Dari perundingan itu tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta ya. Ini orang-orang hebat ini. Ada golongan tua yang diwakili Mr. Ahmad dan ada golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Ini saya hafal waktu ujian CPNS kemarin ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, sama. Indikator esensial, menjelaskan proses lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat, perhatikan dengan seksama fakta-fakta berikut tersebut. 1. Pembentukan PPKI sebagai pelaksana keputusan pemerintah Kemaharajaan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 2. Peresmian BPUPKI Dokuritsu Junbi Kosakai dengan mengambil tempat di gedung Chuosangin di Jakarta. 3. Penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang karena perbedaan sikap terkait proklamasi di Jakarta. 4. Di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda terkait proklamasi di Jakarta. Kronologi peristiwa yang benar terkait proses lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia ditujukan pada pilihan berikut.
A 1, 2, 3, dan 4, B 2, 3, 2, 1, 3, dan 4, C 3, 1, 2, dan 4, D 4, 1, 2, dan 4. Ya gimana nih? Agak membingungkan optionnya. Tidak apa-apa, kita jawab saja dulu. Kira-kira yang mana? Jadi jawabannya ada di option B ya, 2, 1, 3, dan 4. Kita lihat yang pertama itu peresmian BPUPKI atau Dokurisu Junbiko Sekai dengan mengambil tempat di gedung Chuosangi In di Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pembentukan PPKI, jadi BPKI dulu baru PPKI. Kemudian yang ketiga penculikan Soekarno, kemudian Soekarno diculik oleh para pemuda Rengas Dengklok Karawang karena perbedaan sikap ya terkait proklamasi di Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara kedua golongan, antara yang tua dengan golongan yang muda. Ini kita lihat pembahasannya. BPUPKI dibentuk lebih dahulu daripada PPKI, sedangkan kesepakatan diperoleh setelah penculikan Soekarno-Hatta dapat diatasi terlebih dahulu. Wow, luar biasa. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share teman-teman. Insya Allah kita akan lanjut terus materi-materi atau soal-soal yang berhubungan dengan sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan berkomentarlah.